Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang hebat. Tuhan berikan hati, Tuhan berikan kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Semua yang bukan dari Tuhan yang akan menghalangi kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Berikan hikmat bijaksana bagi kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya seturut dan kehendak. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hebat hari ini, saudara. Tentang seorang yang punya dua profesi. Satu sebagai hamba Tuhan. Satu sebagai dukun. Atau juru tenung. Atau juru ramal, saudara. Namanya Bileam. Kita akan lihat beberapa hal yang indah tentang Bileam. Yang pertama, dikatakan di sini, di Bilangan pasal 22, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, saudara. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu, sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Luar biasa, saudara. Ketika para tua-tua Moab datang kepada Bileam dan menyampaikan pesan Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Lihat jawaban Bileam, saudara. Dikatakan di sini. Di Bilangan pasal 22, ayat yang ke-8. Berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini. Maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Dia katakan bahwa dia akan bertanya kepada Tuhan dulu. Ini kan luar biasa. Ini yang saya mau katakan, Bileam, orang yang dekat Tuhan. Bileam, orang yang bisa bicara dengan Tuhan. Luar biasa. Kalau Bileam bisa bicara dengan Tuhan, harusnya dia ada di dalam Tuhan. Dia mengikuti semua kata-kata Tuhan, saudara. Ternyata tidak semua kata-kata Tuhan dituruti. Dari sini kita belajar bahwa Bileam mampu bertanya kepada Tuhan dan mengikutinya. Lihat apa yang terjadi kemudian, saudara. Di Bilangan pasal 22, ayat yang ke-9. Maka datanglah Allah kepada Bileam, serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu, datanglah serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Luar biasa. Tuhan langsung menjawab doanya, saudara. Tuhan langsung bicara kepadanya. Tuhan melarang dia mengutuk bangsa Israel. Sebab bangsa itu diberkati Tuhan. Tuhan katakan, sebab mereka telah diberkati. Ini hal yang luar biasa, saudara. Dan lihat, apa reaksi Bileam ketika mendengar jawaban Tuhan. Di Bilangan pasal 22, ayat yang ke-13. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu. Dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Luar biasa, saudara. Bileam menolak semua permintaan Balak. Bileam menolak permintaan tua-tua Midian. Dengan tegas dikatakan di sini, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Luar biasa, saudara. Bileam menolak
Bahkan tua-tua Midian melaporkan hal ini kepada Balak bin Sibor, Raja Moab. Bileam menolak datang untuk mengutuk orang Israel. Tambah kecewa Balak, saudara. Seorang raja, tapi ditolak oleh seorang dukun. Ini kan luar biasa. Ini saya mau katakan. Orang percaya punya integritas, orang percaya punya prinsip hidup yang luar biasa untuk tidak melakukan hal yang jahat, hal yang di luar Tuhan. Apalagi kalau Tuhan sudah memperingatkannya, saudara. Tuhan sudah mengatakan. Ini yang saya mau katakan. Bileam menuruti semua kata-kata Tuhan. Berita yang baik hari ini, saudara. Kita harus menuruti semua kata-kata Tuhan. Perintah Tuhan. Apapun yang dikatakannya, saudara. Tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya. Sekalipun ada banyak tawaran di luar sana. Tawaran dunia yang begitu menggiurkan, saudara. Kita lihat lagi di sini. Di Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, saudara. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat daripada yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah, kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkan. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Ini adalah tawaran kedua dari Balak, saudara. Bahkan dia membawa lebih banyak upah, lebih banyak barang berharga. Dan orang-orang yang lebih terhormat, saudara. Yang luar biasa jawaban Bileam di sini. Di Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-18. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Luar biasa. Dari sini kita lihat, Bileam masih kuat, masih teguh imannya, masih kuat prinsipnya, saudara. Bahkan dia berkata, tunggu di sini. Aku akan bertanya dulu kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Lihat apa yang terjadi, saudara. Di Bilangan pasal 22 ayat yang ke-20. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kulakukan. Tetapi apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Hanya yang Tuhan firmankan, saudara. Dari sini Bileam dites apakah dia akan melakukan firman Tuhan atau tidak. Dikatakan lagi di sini, saudara. Bilangan pasal 22 ayat yang ke-22. Tetapi bangkitlah muka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Bileam tidak tahu kalau dalam perjalanannya ada malaikat Allah di hadapannya. Dia pikir jalannya akan santai, jalannya akan lancar, jalannya akan tenang, saudara. Ini sama katakan, orang tidak sadar kalau Tuhan ada di hadapannya. Tuhan melarangnya, Tuhan menghalangi. Yang dia lihat adalah berkatnya. Yang dia lihat apa yang ada di hadapannya. Yang dia lihat upah yang besar, saudara. Berkat atau hasil dari dia mengutuk bangsa itu. Ini semua katakan hati Bileam berubah. Buktinya dia tidak menyadari kehadiran Tuhan. Jadi orang yang berubah hatinya, tandanya dia tidak bisa merasakan lagi hadirat Tuhan. Tidak mendengar suara Tuhan. Tidak bisa melihat kebesaran, kemuliaan Tuhan, saudara.
Biliam berubah. Dan dibuktikan di sini dengan 3 kali Tuhan menghalangi langkahnya. Melalui 3 kali keledainya menghindari jalan itu. Dan membuat dia terluka, saudara. Saudara bayangkan, sampai 3 kali Tuhan menghalangi langkahnya. Keledainya tidak bisa lewat. Hanya keledainya yang bisa melihat malaikat Allah. Ini kan luar biasa. Bagaimana seorang Biliam, orang yang dekat Allah, matanya tidak bisa melihat malaikat Allah seperti keledainya. Itu artinya, Biliam lebih rendah dari keledai. Biliam tidak punya apa-apa dibandingkan dengan keledai. Biliam tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Luar biasa. Dikatakan lagi di sini, saudara, di Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-26. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Biliam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Biliam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Luar biasa. Tiba-tiba keledainya meniarap. Keledainya duduk tersungkur seperti sedang menyembah Tuhan. Tidak bergerak sama sekali. Berhenti hati itu juga, saudara. Biliam jadi marah. Biliam langsung mengambil tongkatnya dan memukul keledai itu. Dan ini pukulan ketiga, pukulan yang sangat keras. Pukulan pertama saja sudah keras, saudara. Pukulan kedua keras, lebih keras dari pertama. Sekarang yang ketiga, lebih keras lagi. Dan saking keras, Tuhan membuka mulut keledai ini. Dikatakan di sini, di Bilangan pasal 22, ayat yang ke-28. Ketika Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Biliam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Biliam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Biliam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupku sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Lihat, keledainya menjawab Biliam. Keledainya bicara. Dari sini juga Biliam belum sadar, saudara. Ini yang saya katakan, Biliam keterlaluan. Sampai keledai bicara saja dia nggak dengar. Itu artinya dia sudah kelewatan, saudara. Hatinya sudah tertutup. Matanya sudah tertutup. Telinganya sudah tertutup. Ini saya mau katakan, orang seperti ini tidak pantas hidup. Tidak pantas melayani Tuhan. Tidak pantas diberkati Tuhan. Karena dia sudah tertutup. Perjalanan itu membuat matanya tertutup, hatinya tertutup. Yang dia lihat upah yang besar, saudara. Lihat, apa yang terjadi selanjutnya dikatakan di sini. Di Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Biliam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang. Terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Lihat, Tuhan membuka matanya. Sekarang Tuhan membuka matanya sehingga dia melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus. Maka tersungkurlah dia, saudara. Dan ini kata malaikat Tuhan kepadanya. Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Malaikat Tuhan membela keledainya. Dia akan menggantikan keledai itu untuk melawan Biliam. Bahkan dia katakan jalan ini menuju kepada kebinasaan. Dia akan mati, dia tidak akan bisa melewatinya, saudara. Malaikat Tuhan mengancam Biliam. Luar biasa. Ini yang saya mau katakan. Akhirnya Biliam sadar. Biliam melihat kemuliaan Tuhan. Biliam melihat kebesaran Tuhan. Apa kata-kata Biliam, saudara? Di Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-34. Lalu berkatalah Biliam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jadi matamu, aku mau pulang. Biliam langsung menyadari. Biliam langsung bertobat.
minta ampun di hadapan Tuhan, saudara. Ini saya mau katakan, jangan sampai orang lain menegur kita, orang lain bicara kepada kita, dan kita tidak mau mendengarnya. Bahkan kita marah-marah, saudara, sampai Tuhan pakai binatang untuk menyadarkan kita. Sampai Tuhan pakai hal yang mustahil untuk menyadarkan kita. Ini kan keterlaluan. Ini saya mau katakan, orang percaya harus mendengarkan teguran Tuhan. 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali dia harus mendengarkan. Kalau dia tidak mendengarkan, Tuhan akan pakai cara yang lain untuk menyadarkannya, saudara. Dan kalau cara itu dipakai, kita akan malu. Kita akan jatuh. Kita tidak akan mampu berdiri. Lihat, dia tidak mampu berdiri. Dia tidak mampu lagi melihat malaikat Allah. Bahkan dia sekarang menyesal telah memukul keledainya dan telah berbuat jahat kepada Tuhan. Apa kata-kata malaikat Tuhan selanjutnya kepada Bileam, saudara? Di Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kukatakan. Sudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Malaikat Tuhan mengizinkan, tetapi sekali lagi perintahnya jelas. Hanya apa yang akan difirmankan Tuhan yang harus dikatakan dan bukan yang lain. Jadi ini adalah perintah kedua, perintah yang sama, saudara. Mengapa Tuhan memberikan perintah yang kedua, perintah yang sama? Karena Tuhan melihat Bileam berubah. Bileam tidak mendengarkan suara Tuhan. Bahkan Bileam tidak mendengarkan suara keledainya sendiri. Ini saya mau katakan, Tuhan punya cara yang luar biasa untuk bicara kepada anaknya, untuk menegur, untuk membuat mereka bertobat. Dari cara yang halus sampai cara yang keras, cara yang kasar, saudara. Tujuannya untuk membawa orang datang kepada Tuhan, untuk membawa orang itu percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan akan memakai cara yang indah untuk menegur saudara dan saya, membawa kita kembali datang kepada Tuhan, dan kita bertobat, percaya kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan pakai cara yang keras, saudara. Buka hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Hari ini kami membuka hati, pikiran, telinga untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan bicara kepada kami dan Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kasih dan sukacita. Tuhan menjawab doa. Setiap pergumulan masalah kami bawa kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan mampu menjawabnya. Tuhan mampu memberikan jalan keluar, memberikan yang terbaik, memberkati dengan luar biasa. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, keluarga, pasangan hidup, dan semua beban masalah anak-anak Tuhan hari ini. Tuhan jamah. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, pilih-pilih rumah Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami dengan luar biasa. Jadikan hari ini, hari berkat, hari sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.